Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat dengan belajar daringnya pastinya ya. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPS untuk kelas 5 tema 3 subtema 3. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas adalah tentang pembangunan sosial dan budaya. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti mampu untuk menjelaskan pengertian pembangunan sosial budaya, contoh-contoh pembangunan sosial budaya, contoh-contoh keragaman sosial budaya di Indonesia, dan manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Baiklah, kita langsung saja ya. Dan jangan lupa kalian catat informasi pentingnya. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya ini terdiri dari 3 kata ya. Yang pertama adalah pembangunan. Nah, apa ya yang dimaksud dengan pembangunan? Pembangunan adalah proses membangun atau perubahan yang terencana. Sedangkan arti dari kata sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Sedangkan kata budaya artinya adalah berkenaan dengan segala sesuatu yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya. Dengan pengertian ketiga kata tersebut, kita bisa menyimpulkan pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan dalam bidang sosial budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup pada masyarakat. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, tujuan dari pembangunan sosial itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup pada masyarakat. Agar pembangunan sosial budaya dapat berjalan, maka diperlukan peran dari masyarakat dalam pembangunan tersebut. Nah, peranan dari masyarakat ini diwujudkan dalam berbagai acara adat istiadat dari masyarakat di berbagai daerah. Berikut ini adalah beberapa contoh adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya di masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah subak. Subak ini dilakukan oleh masyarakat Bali. Subak ini merupakan organisasi yang khusus mengatur sistem pengairan sawah secara tradisional. Contoh yang kedua adalah bersih desa. Nah, bersih desa ini dilakukan oleh masyarakat yang ada atau tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bersih desa ini merupakan bentuk rasa syukur dari masyarakat di sana atas panen yang melimpah ya, dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dalam jumlah yang banyak. Kemudian contoh yang ketiga adalah repong damar. Nah, repong damar ini berasal dari Lampung ya. Nah, apa sih repong damar itu? Repong damar adalah sistem pengelolaan bekas ladang dengan pohon damar. Repong damar ini dilakukan oleh masyarakat Lampung untuk menjaga kelestarian alam. Lalu yang keempat adalah pamali mancing ikan yang dilakukan oleh masyarakat Maluku Utara. Nah, apa ya pamali mancing ikan? Pamali mancing ikan ini merupakan adat sosial masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Beragam adat istiadat tersebut termasuk sebagai pembangunan sosial karena dalam pelaksanaannya menyangkut masyarakat. Kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya karena kegiatannya mengandung hal-hal untuk kebaikan bersama. Nah, yang sudah bisa penjelaskan tadi itu hanya beberapa contoh dari adat istiadat yang ada pada masyarakat ya nak. Pada masing-masing daerah tentunya masih banyak juga adat istiadat yang mendukung untuk pembangunan sosial budaya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bidang pembangunan sosial budaya itu apa saja ya. Yang pertama, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kependudukan, bidang pemuda dan olahraga, dan sebagainya. Agar pembangunan sosial ini dapat tercapai, maka diperlukan upaya atau cara untuk membangun sosial budaya. Lalu apa saja ya upayanya? Yang pertama adalah membudayakan semangat gotong royong.
Seperti yang kita ketahui bahwa gotong royong ini merupakan budaya atau cerminan dari bangsa Indonesia. Dan jangan sampai luntur ya nak. Upaya atau cara yang kedua adalah tolong menolong antar masyarakat. Lalu yang ketiga, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Yang keempat, melestarikan budaya daerah. Dan yang kelima, menjaga kerukunan antar masyarakat. Berikut yang akan kita bahas adalah manfaat keragaman sosial budaya. Apa saja ya manfaatnya? Yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Keempat, sebagai sumber pengetahuan dunia. Dan yang terakhir, menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan pembangunan sosial budaya di bidang kebudayaan dan pariwisata. Apa saja ya tujuannya? Yang pertama adalah untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Seperti yang kita tahu ya, kebudayaan nasional itu merupakan akar dari kebudayaan daerah. Yang kedua adalah mengembangkan kebebasan berkreasi dalam kesenian. Yang ketiga, melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional. Yang keempat, menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai pengembangan pariwisata. Dan yang tujuan yang terakhir adalah mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bentuk dukungan dalam pembangunan sosial budaya itu seperti apa saja. Bentuk dukungan dalam pembangunan sosial budaya yang dapat kita lakukan adalah dengan membeli produk hasil budaya daerah. Bentuk dukungan yang kedua contohnya adalah dengan membeli produk dalam negeri. Bentuk dukungan yang ketiga adalah dengan mempelajari kesenian daerah. Sebagai contoh, mempelajari musik gamelan, lalu mempelajari tari tradisional dari daerah lain. Seperti yang sudah pernah kalian lakukan ya, kalian sudah mempelajari tari kancet papatai. Nah, apa yang sudah kalian lakukan itu adalah bentuk dukungan terhadap pembangunan sosial budaya agar budaya kita tetap lestari dan tidak luntur dengan kebudayaan dari luar negeri. Nah, sekarang kalian sudah paham ya mengapa Miss Eva meminta kalian untuk mempelajari tari kancet papatai. Karena ini sebagai bentuk dari dukungan kita terhadap pembangunan sosial budaya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang belum mengumpulkan video tarinya? Ayo ditunggu ya. Baiklah, untuk IPS Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.